Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Pangga Sunarto Putra dari kelas IK 2B dengan NIM 334241110. Di video ini saya akan mempraktekkan materi Flutter, yaitu tentang responsif. Yang pertama, praktikum kode pertama, yaitu memahami tentang expand. Saya copy, kemudian saya paste. Jika jalankan, maka akan keluar opsinya seperti berikut. Ini merupakan output dari kode program yang tadi. Di sini kita bisa melihat ada 7 kolom berwarna yang berisi 7 kontainer berwarna. Saya akan jelaskan kodenya. Kode ini itu mendemonstrasikan bagaimana expand membagi ruang kosong secara merata di sebuah kolom. Kita memiliki sebuah kolom yang berisi 7 kontainer yang berwarna merah, orange, yellow, dan seterusnya. Kemudian setiap kontainer dibungkus oleh widget expand. Secara default atau secara umumnya, expand itu memiliki properti yang namanya flex. Flexnya itu sama dengan 1. Itu secara default, karena expand di sini memiliki nilai flex yang sama. Maka ruang vertikal yang bersedia di layar akan dibagi rata untuk ke-7 kontainer yang dibuat tadi. 7 kontainer ini. Kemudian hasilnya itu aplikasi menampilkan 7 strip warna horizontal dari warna merah, orange, kuning, dan seterusnya, yang memiliki tinggi yang sama persis dan memenuhi seluruh layar secara vertikal. Selanjutnya saya akan mempraktekkan kode berikutnya, yaitu tentang fleksibel. Saya reload, maka hasilnya seperti berikut. Kode ini itu menunjukkan perbedaan visual dan perilaku antara widget expand dan fleksibel. Di sini saya membuat 4 baris atau row yang masing-masing itu diberi kombinasi dari 2 widget custom. Ada expand widget dan fleksibel widget. Expand widget ini itu bersifat memaksa dan akan meregang untuk mengisi semua ruang kosong yang ada, sehingga akan memakan ruang secukupnya. Expand itu mengisi semua ruang kosong yang tersisa di dalam row atau baris. Sedangkan fleksibel itu dia memperbolehkan isinya berukuran lebih kecil dari ruang kosong yang ada, sehingga hanya akan memakan ruang yang secukupnya. Itu fleksibel. Selanjutnya saya reload dulu. Praktik kode ini merupakan kode yang menggunakan media query. Di dalam metode build, kita membuat variabel screen size untuk menyimpan ukuran layar dan orientasi untuk menyimpan orientasi. Selanjutnya, kode tadi merupakan kode yang menggunakan media query.
Kode ini tuh menunjukkan cara mendapatkan informasi perangkat atau device, yaitu ukuran layarnya dan orientasinya. Di kode ini ada method build. Di dalamnya method build itu saya membuat variabel screen size untuk menyimpan ukuran layar dan orientation. Kemudian didapatkan nilai-nilai dengan memanggil media query of context, media query of dalam kurung context dot size dan media query of context dot orientation. Kemudian nilai lebarnya screen size dot width dan orientasinya atau orientation ditampilkan ke layar menggunakan widget text. Maka hasilnya aplikasi hanya menampilkan teks di tengah layar yang memberitahukan lebar layar saat ini atau device saya ini di dalam satuan pixel, dan orientasinya landscape atau portrait, dan untuk saat ini device saya orientasinya adalah landscape. Jika diputar device saya, maka nilainya akan diperbarui secara otomatis atau real time. Nah, seperti berikut. Selanjutnya saya akan mempraktekkan layout builder versus atau dibandingkan dengan media query. Saya save, kemudian reload dulu. Maka hasilnya akan seperti berikut. Kode ini membandingkan antara media query yang mengukur seluruh layar dengan layout builder yang mengukur widget induknya. Kodenya itu tampilan utamanya dibagi menjadi 2 expand di dalam sebuah row. Kolom kanan dibuat 3 kali lebih lebar, ada flex sama dengan 3 ini flex sama dengan 3. Kemudian dalam setiap kolom kita menampilkan 2 nilai, lebar yang didapat dari media query dan lebar yang didapat dari layout builder. Kemudian media query of context dot size width akan selalu mengacu pada lebar total layar atau jendela aplikasi. Kemudian constraint max width dari layout builder itu akan mengacu pada lebar maksimum yang diizinkan oleh widget induknya. Dalam kasus ini masing-masing expand. Selanjutnya saya akan mempraktekkan layout responsif dengan breakpoints. Outputnya akan seperti berikut. Kode ini mengimplementasikan dari desain responsif, di mana layout aplikasi berubah secara dinamis berdasarkan titik batas atau breakpoints lebar layar. Di sini saya menggunakan layout builder untuk mendapatkan constraints yang berisi informasi lebar maksimum yang tersedia. Kemudian saya menggunakan if else untuk mengecek nilai constraints max width. Berdasarkan lebar tersebut, aplikasi akan memilih untuk merender widget yang berbeda. Yang pertama, layar kecil di bawah 600 pixel maka akan menampilkan konten dalam list view atau satu kolom vertikal. Jika layarnya sedang atau kurang dari 900 pixel, maka akan menampilkan konten dalam grid view dengan 2 kolom. Kemudian jika layar lebarnya lebih dari sama dengan 900 pixel, maka akan menampilkan konten dalam grid view
dengan 6 kolom. Karena layarnya lebih dari 900 pixel, maka akan mengeksekusi yang baris ini, menampilkan dengan 6 kolom. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan kode program dengan modul materinya, yaitu navigation dan routing. Tujuannya adalah sebagai pusat kendali navigasi aplikasi. Di sini kita mendaftarkan semua halaman yang disebut routes dan memberinya nama yang unik. Di file utama ini kita akan jalankan, maka hasilnya akan seperti berikut. Jika diklik, maka akan menuju ke halaman yang dibuat. Kita back, kemudian navigation with data, kita klik lagi, kemudian return data from another screen. Berikutnya saya akan menjelaskan kode programnya. Di sini di dalam material app terdapat dua properti penting. Yang pertama ada initial route -2 slash. Ini merupakan properti yang memberitahu Flutter halaman mana yang harus ditampilkan pertama kali saat aplikasi dibuka atau dijalankan. Nama slash ini adalah konvensi umum untuk halaman utama. Kemudian routes -2 dalam kurung. Ini merupakan properti yang berisi sebuah peta yang menghubungkan nama rute seperti second screen dengan widget halaman yang sesuai, yaitu const second screen. Dengan mendaftarkan semua rute di sini, kita bisa memanggil halaman manapun dari bagian manapun di aplikasi hanya dengan menggunakan namanya, sehingga kodenya itu menjadi lebih rapi dan terpusat. Kemudian di halaman berikutnya, navigasi dasar dari first screen ke second screen. Di first screen ini ada yang namanya on press pada tombol pertama. Kita memanggil navigator.push name dalam kurung konteks second screen. Perintah ini tuh menyuruh Flutter untuk mencari rute yang bernama second screen di dalam peta routes yang ada di main.dart tadi. Kemudian menampilkannya di atas halaman saat ini. Jadi push itu menumpuk, kemudian kalau pop itu menarik. Lalu di second screen dart itu ada tombol back yang memanggil navigator pop, yaitu yang tadi jika push menumpuk halaman yang pertama, kemudian kalau pop itu dot pop itu menarik halaman yang di atasnya itu. Jadi perintah pop ini artinya menutup halaman saat ini dan kembali ke halaman sebelumnya yang ada di tumpukan atau stack. Lalu mengirim data ke halaman baru, first screen.dart ini ke second screen with data. Di first screen tadi pada navigator.push name itu saya menambahkan parameter ketiga, yaitu arguments. Di sini saya mengirim sebuah string yang bernama hello from first screen. Maaf. Kemudian di main dart saya mendefinisikan rute slash second screen with data. Saya mengambil argumen ini menggunakan model route of context. Kemudian datanya dilewatkan ke konstruktor atau konstruktor second screen with data yang menyimpannya dalam variabel final string data dan menampilkannya di layar menggunakan widget text.
Kemudian mengembalikan data dari halaman, yaitu return data screen ke first screen. Di return data ini saya memiliki text field, di return data ini di kodenya terdapat text field untuk input pengguna. Saat tombol send ditekan, saya memanggilkan navigator.pop. Kemudian parameter kedua pada pop inilah data yang kita kirimkan kembali. Lalu di first screen.dart tadi, pemanggilan navigator push name didahului oleh kata kunci await. Ini berarti kode akan berhenti sejenak dan menunggu sampai return data screen ditutup dan mengembalikan sebuah nilai. Nilai yang dikembalikan itu disimpan dalam variabel yang namanya result, yang kemudian kita tampilkan menggunakan snack bar. Penggunaan await mengharuskan metode onPress ditandai sebagai async. Lalu mengganti halaman, yaitu replace screen. Tujuannya itu menjelaskan cara navigasi ke halaman baru dengan mengganti halaman saat ini, bukan menumpuknya. Ini tuh biasanya berguna untuk halaman seperti login atau splash screen. Di first screen Dart tadi, kita menggunakan navigator.push replacement name. Ini akan menghapus first screen dari tumpukan dan menggantinya dengan replacement screen. Lalu di replacement screen ini, di kode ini, saya menggunakan push replace name untuk pindah ke another screen.dart ini. Hasilnya, tumpukan navigasi sekarang hanya berisi another screen. Ketika saya menekan tombol back, yaitu navigator.pop di another screen, maka aplikasinya akan kembali ke halaman paling awal yang tersisa di tumpukan, yaitu first screen, karena replacement screen sudah dihapus dari riwayat navigasi. Berikut merupakan praktikumnya atau demonstrasinya. Sekian, begitu saja dari penjelasan program saya, yaitu mengenai responsif dan routing. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.